Hai, kembali lagi bersama saya, Miss Sari. Kali ini saya akan bercerita tentang hari pertama sebagai mahasiswa PhD di UNSW, Sydney, Australia. Untuk teman-teman yang mau kuliah Master by Research atau PhD, saya harap video ini membantu untuk memotivasi Anda. Jangan lupa like, share, and subscribe. Banyak yang penasaran bagaimana sih hari pertama PhD student, apakah masuk kelas atau langsung bimbingan? Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan dulu sedikit. Di kampus luar negeri, dosen pembimbing disebut supervisor. Jadi di UNSW saya mendapatkan 2 supervisor. Setiap PhD student mendapatkan 2 supervisor, sama seperti di Indonesia, ada dosen pembimbing utama dan ada dosen pembimbing kedua. Sebelum saya memulai bimbingan pertama atau hari pertama kuliah, sebelumnya saya sudah mendapatkan atau hadir di school induction. Apa itu school induction? School induction itu seperti orientasi kampus. Bedanya dengan orientation adalah kalau orientation hanya betul-betul pengenalan luarnya saja, fasilitas, kehidupan kampus dan lain-lain. Tapi kalau school induction betul-betul dibuat khusus hanya per jurusan atau per prodi. Kebetulan school induction saya itu khusus untuk PhD students, School of Humanities and Languages, tempat saya kuliah ya. Jadi mereka menjelaskan bahwa bagaimana sih membuat janji temu dengan supervisor kita. Kemudian jika dalam progres menulis, ketika kita ada revisi, apa yang diharapkan oleh supervisor. Kemudian apakah setiap pengumpulan tulisan kita perlu dipresentasikan? Pokoknya semua hal-hal yang berkaitan bagaimana kita menghadapi supervisors kita. Nah, itu menarik sekali gitu ya. Jadi itu betul-betul bekal untuk kita menghadapi hari pertama sebagai PhD student. Jadi buat teman-teman yang baru kuliah sebagai PhD student atau sebagai Master by Research student, karena kita tidak punya kelas, kita tidak akan mengalami kelas yang intens gitu ya, tiap minggu, tiap pertemuan jelaskan apa, maka ini sangat penting untuk hadir di school induction supaya kita tidak get lost gitu ya, kita tidak nyasar. Karena jujur saja sebelum school induction saya betul-betul tidak punya bayangan bahwa ketika nanti supervisor mengontak saya untuk ketemu gitu ya, secara online ataupun secara langsung, karena kita lagi pandemi jadi kita sekarang online ya, itu saya betul-betul bingung apa yang saya harus katakan selain perkenalan seperti itu ya. Nah jadi akhirnya setelah school induction yang saya dapatkan, saya memahami sedikit gambaran bahwa perkuliahan dimulai sejak 15 Februari 2021. Namun, berbeda dengan PhD student dan Master by Research, mereka sangat fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena sangat ditentukan oleh kesediaan waktu supervisors kita. Jadi, ketika itu saya baru saja mulai di awal Maret. Padahal perkuliahan kalender akademik itu dimulai dari 15 Februari. Oke. Saya jelaskan ya, apa saja sih yang harus dibahas ketika kita pertama kali bertemu dengan supervisor kita. Hari pertama kuliah, ngapain? Ya tentu pertama adalah kenalan ya. You have to introduce yourself. Nah, apa aja sih yang disebutkan ya selain nama, kamu tinggal di mana, kamu berasal dari negara apa, juga ceritakan sedikit passion kamu, kenapa kamu tertarik dengan riset area itu gitu. Kebetulan saya riset areanya adalah translation dengan teori SFL. Jadi sebetulnya saya tidak perlu banyak kenalan dengan supervisor satu saya karena kami sudah kenal sejak 2018. Jadi ketika monitor dibuka, karena ini masih pandemi ya, jadi kita bimbingannya online. Ketika monitor dibuka, beliau kaget karena saya sudah hadir duluan ya. Memang etika kita yang baik begitu ya, akhlak yang baik adalah ketika kita janjian, apalagi orang yang sangat kita hormati, kagumi atau lebih tua ya harusnya kita duluan yang hadir gitu. Jadi
ketika beliau menyalakan monitornya, beliau kaget bahwa saya sudah ada, dan beliau langsung, "Hi Sari, how are you?" gitu kan. "Hi Mira," gitu. Terus kata dia, "Sari, congratulations, you're finally here." Itu saya langsung nangis gitu. Saya langsung nggak sadar gitu ya, air mata tuh. Saya langsung speechless, gak bisa ngomong apa-apa karena memang perjalanan saya menuju PhD ini itu sorry ya, jadi kayak mau nangis lagi. Oke. Jadi ketika beliau bilang, "Congratulations Sari, you're finally here." Ada kata "you're finally here" itu yang kayak bikin saya langsung overwhelmed gitu ya, langsung iya I'm finally here gitu loh, Masya Allah gitu. Jadi beliau langsung bilang, selain congrats gitu ya, congratulations, beliau bilang, "Your perseverance brings you here," gitu ya. Saya tuh langsung, ya Allah, iya benar, memang benar-benar beda gitu. Kuliah S1, S2 sama S3 itu beda, apalagi PhD di luar negeri gitu ya. Kenapa? Karena panjang sekali prosesnya. Tadi salah satu proses yang panjang adalah kita harus membuat research proposal. Sedangkan setahu saya kalau kuliah S3 di Indonesia itu mostly enggak. Kita ikut ujian masuk, lulus, kita masuk kelas 1 atau 2 kelas, 1-2 perkuliahan selama 1 atau 2 semester, baru kita dilepas untuk membuat riset proposal. Tapi kalau di luar negeri enggak, atau setidaknya yang saya tahu di Australia tidak begitu caranya. Kita harus kirimkan dulu riset proposal, baru kalau ada yang tertarik sama kita, baru kita akan proses administrasinya. Tapi selain itu ya, bukan itu. Jadi kok saya bisa kenal gitu ya sama Mira, itu di 2018 itu ketika beliau sebagai narsum di workshop yang diadakan oleh, pelatihan yang diadakan oleh Kemendikbud yang saya ikuti. Itu saya seperti, loh kayaknya ini deh teori yang bisa nih menjawab pertanyaan saya tentang kegalauan saya selama ini di bidang translation. Jadi saya langsung ngeklik dan saya coba mendekati gitu ya, PDKT gitu sama beliau gitu kan. Dan yang menariknya adalah PDKT-nya nggak harus di kelas gitu, nggak harus lagi sedang pelatihan. Saya PDKT-nya justru waktu lagi di restoran hotel. Pagi-pagi kita breakfast, kemudian beliau tuh terlihat bingung gitu kan, lihat bubur kampiun. Tahu ya, bubur kampiun isinya macam-macam, ada biji salak, ada bubur sumsum, macam-macam gitu ya. Dan beliau looks confused gitu. Jadi dia kayak nah saya dekatin gitu kan. "Hi Mira," gitu. "What can I help you?" gitu. "What can I do for you?" gitu kan. "Do you need a help?" "Yes, how to eat this?" Nah udah saya ceritain kan, "It is a sweet porridge," gitulah segala macam. Kemudian setelah membantu beliau meracik bubur kampiun, kami duduk bersama beberapa peserta pelatihan yang juga tertarik ingin S3 di luar negeri. Kemudian kita bahas gitu sedikit dan kita tanya gitu, apakah ada kesempatan kami untuk kuliah di sana. Terus sambil nyeruput bubur kampiun, beliau bilang, "Why not? Come on," katanya. "Bikin riset proposal, email saya, ini nomor saya, email saya," sampai dikasih tahu semua begitu, nomor WhatsApp-nya, alamat emailnya. "Kirim, nanti kalau sesuai bidangnya, saya akan dengan senang hati membimbing Anda." Masya Allah, 2018, dengar begitu, April 2018, kemudian Februari 2021 saya betul-betul sudah menjadi mahasiswa bimbingan beliau. Itu gimana ya? Masya Allah, pokoknya aduh, kalau dipikir-pikir banyak sekali gitu ya hal yang saya syukuri gitu ya. Tentunya dengan doa dan kerja keras kita ya, insya Allah kita mencapai apa yang kita impikan. Oke, selanjutnya kenalan dengan supervisor yang kedua. Karena saya dan supervisor kedua adalah belum pernah kenal sama sekali, baru kontak via email, bahwa kita kontak bertiga gitu ya, langsung di email itu, "Kapan mau mulai? Saya bisa tanggal sekian," gitu. Baru kayak gitu aja, belum kenalan banget. Maka saya selain mengenalkan tadi ya nama,
asal saya dari mana, Indonesia gitu kan. Kemudian saya juga mengaku saja, jadi dengan rendah hati saya bilang bahwa saya sangat baru di project ini gitu, di area ini, karena biasanya saya meneliti dan mempublikasi itu di bidang teaching English, di bidang ICT, tapi untuk translation saya baru sekali di sini, saya bilang gitu. Walaupun saya sudah punya juga publikasinya ya, 1-2 gitu, tapi sangat-sangat baru gitu. Nah, beliau bilang, oh ya Anda harus baca ini, baca ini, baca ini. Dan saya langsung bilang begini, jadi bukannya hipokrit ya, tapi memang kita harus pelajari dulu seperti apa sih supervisor kita gitu kan. Saya langsung bilang, terima kasih Stephen, saya juga sudah membaca beberapa artikel Anda di Google Scholar. Dan dia tersenyum, wah good kata dia gitu. Memang kita harus saling ini ya katanya, harus saling memahami apa yang kita minati katanya gitu. Minat di sini maksudnya penelitian ya. Oke, jadi kenapa saya bisa bicara tentang publikasi? Karena memang layaknya calon PhD student sudah menerbitkan beberapa tulisan, karena kuliah PhD ini memang betul-betul menulis ya. Jadi harus membiasakan diri untuk menulis, meneliti, dan mempublikasikan di jurnal atau di seminar gitu. Dan itu juga akan membuat track record kita bagus gitu ya, bahwa oh ya orang ini sering menulis gitu. Itu juga sebenarnya yang jadi pertimbangan untuk school untuk menerima saya, bahwa oh ya orang ini boleh online gitu. Karena selama ini karena kita lagi pandemi, itu kita selalu disuruh differ saja, karena PhD ini harus ketemu gitu, nggak boleh online overseas. Jadi saya itu kan masih di Indonesia ya posisi saat ini, selalu begitu, differ. Teman-teman saya juga bilang begitu, kampus-kampus yang lain ya. Kemudian ketika saya propose bahwa saya mau online overseas dan saya bertanggung jawab bahwa saya mampu gitu kan, saya mampu. Nah kemudian hasil hasil persetujuan mereka itu mereka share loh via email gitu loh, apa saja alasan yang membolehkan mereka Sari ini boleh online overseas gitu. Salah satunya adalah poin yang saya baca, dia sudah banyak publikasi gitu, maka dia sudah biasa menulis, dan ini bisa dilakukan bimbingan secara online. Masya Allah, saya bilang emang kita harus menyiapkan diri. Kalau ibaratnya teman saya bilang, kalau mau jadi PhD student ya CV-nya harus bagus gitu. CV di sini maksudnya nggak cuman karya atau nggak cuman karir atau apa, tapi juga lebih kepada karya tulisan gitu. Jadi saya ikutin saran teman saya itu, dan pelan-pelan pada saat itu saya mulai menyicil ya publikasi. Memang publikasi saya tidak banyak luar biasa gitu, nggak juga ya, cuman minimal saya nulisnya lumayan lah gitu. Tidak zero banget gitu ya. Mungkin calon PhD student harus ingat di situ ya, bahwa ketika kita mau memutuskan untuk jadi PhD student, apalagi di luar negeri, kita harus perbanyak publikasi, karena selain latihan itu juga untuk memperbagus track record kita. Oke, selain kenalan, apalagi sih? Yuk kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, saya punya supervisor candidate expectation sheet. Jadi maksudnya ini adalah lembar apa harapan-harapan kerjasama dari supervisor, dari dosen pembimbing, dan candidate, yaitu mahasiswanya. Jadi ketika ada angka 1, 2, 3, 4, 5 ini, kita harus tandai kita yang mana. Kalau menurut kita ini adalah tanggung jawab supervisor untuk memilih riset topik gitu kan. Kalau kita menganggap itu betul, ya berarti nomor 1. Tapi kalau kita menganggap wah seharusnya mahasiswa yang bertanggung jawab terhadap topik, maka kita pilih 5. Tapi kalau kita agak ragu, 4. Nah, kalau kita merasa harusnya dua-duanya yang kerjasama, maka pilih 3. Jadi ini menarik sekali. Ketika hari pertama saya kuliah atau bimbingan, kita membahas ini. Jadi supervisor saya akan membahas poin-poin yang semuanya, dan poin-poin yang paling penting adalah yang ketika ada perbedaan. Contohnya di sini, saya kira supervisor harus
mengadakan regular meetings gitu kan dengan studentnya, harus seminggu sekali, 2 minggu sekali, saya tidak tahu gitu. Jadi saya tulisnya 1. Ternyata beliau memilih angka 5, artinya saya yang harus memutuskan kapan saya harus bertemu dengan supervisor. Nah, saya sampai bertanya, why Mira? Why we don't have to set the regular meetings with you? So she said, ya kan memang ini adalah PSG, kita bukan coursework, bukan kelas, jadi tidak perlu yang tiap minggu atau tiap 2 minggu. Memang kalau Anda sudah mengerjakan chapter 1, chapter 2, atau misalnya Anda mengerjakan setengah bab gitu ya, setengah chapter, ya Anda kalau butuh saya, butuh rekomendasi, butuh untuk diperiksa dan lain-lain, Anda baru mengontak saya, baru kita bertemu untuk membahasnya. Wah, saya kaget. Oh begitu ya gitu. Saya jadi ingat-ingat lagi gitu ya. Ya juga ya, saya kalau bimbingan skripsi sama mahasiswa saya, ya kan memang ketika kalau mereka sudah selesai bab 1 misalnya, baru kita ketemuan gitu. Bab 2 selesai, ketemu gitu. Tapi saya nggak nyangka bahwa 4 tahun perjalanan kuliah untuk program PhD itu jadi seperti 4 tahun kita bimbingan skripsi gitu ya, seolah-olah seperti itu gitu. Jadi betul-betul nggak ada tuh yang namanya Anda tiap minggu akan dipantau gitu, Anda akan dinilai atau bagaimana. Jadi betul-betul kayak bayangan saya, wow, oke, jadi kayak saya sama mahasiswa saya yang mahasiswa skripsi tapi 4 tahun nih kayak gitu ya. Nah, jadi itu sih yang bikin kita jadi ada bahan diskusi yang berbobot. Jadi saya kira ya memang hanya sekedar perkenalan gitu kan, dan hanya menjelaskan bahwa research proposal begini-begini, tapi enggak kok, ternyata kita justru di awal itu membangun komunikasi yang baik, yaitu ya tadi mengklopkan gitu ya, mengawinkan apa yang diharapkan oleh supervisor dan apa yang diharapkan oleh student gitu ya, yaitu kita sendiri. Jadi betul-betul sangat membantu ya supervisor candidate expectation yang saya share tadi. Oke, selanjutnya setelah kita membahas supervision expectations, supervisor saya menyiapkan rencana untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, dan pertemuan yang paling dekat adalah kita harus membahas research proposal. Dalam bahasa Indonesia itu proposal disertasi. Apa sih kok udah proposal aja? Ya, memang kalau kita mau kuliah PhD di luar negeri, sebelumnya adalah kita harus mencari calon supervisor dulu. Bagaimana sih membuat research proposal dan mencari calon supervisor kalau kita mau kuliah PhD di luar negeri? Nah, nanti akan saya bahas di video yang lain ya. Jadi terus penonton dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan info. Oke, lanjut ya. Jadi setelah saya membahas supervision expectation, supervisor saya menyebutkan bahwa Sari, you have to read this, and this, and this. Jadi supervisor kita akan memberikan kita banyak bahan bacaan yang bergizi gitu ya, yang bermutu. Tentunya buat apa? Buat kita juga untuk perkembangan riset proposal. Karena namanya juga masih proposal, belum menjadi suatu hal yang diketahui apakah layak dilanjutkan untuk menjadi sebuah disertasi atau butuh banyak sekali perkembangan. Nah, maka itu ketika supervisor kita minta kita untuk membaca, mempelajari, atau apapun yang beliau sarankan kepada kita untuk perkembangan studi kita, lakukan ya. Jadi jangan merasa riset proposal saya udah paling the best ini gitu ya, saya udah biasa menulis, ini saya udah jago banget. Tetap rendah hati, oke? Rendah hatilah kepada supervisor kita karena beliau lebih tinggi ilmunya dibanding kita, dan beliau juga namanya juga supervisor, pembimbing, beliaulah yang akan menentukan keberhasilan kita juga gitu ya. Jadi beliau yang akan menuntun kita sampai kita selesai. Jadi kenapa kita harus sombong, kita harus rendah hati saja ya untuk mengikuti saran-sarannya. Nah, pertemuan selanjutnya adalah saya akan membahas riset proposal, dan saya sudah mulai mencicil
bacaan. Kemudian selain bacaan, supervisor saya juga mengarahkan bahwa Sari, you have to attend this workshop, you have to attend this seminar. Jadi banyak sekali seminar dan workshop yang diberikan oleh kampus saya UNSW itu untuk writingnya, academic writing, untuk membahas logical thinking, dan pokoknya macam-macam deh. Itu menarik sekali. Nah itu sudah saya pelan-pelan saya ikuti ya gitu, supaya saya bisa beradaptasi bagaimana menjadi PhD student yang berprestasi gitu ya, atau minimal yang berhasil selesai. Ingat, disertasi yang bagus adalah disertasi yang selesai. Jadi saya berharap semoga 4 tahun itu tepat waktu, saya lulus tepat waktu, dan hasilnya juga sangat mengagumkan dan membuat saya bangga, dan juga pembimbing saya bangga, sponsor saya bangga gitu ya, LPDP, dan terlebih saya dan keluarga saya bangga. Oke, jadi cukup untuk hari pertama PhD student. Dadah. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Berikutnya saya akan membuat konten-konten seputar beasiswa LPDP, dan juga bagaimana cara membuat research proposal, motivation letter, cara mencari potential supervisor, dan banyak konten edukasi dan motivasi lainnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum.